nama saya Dini Saripa, pendamping PKH Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan menampilkan simulasi mengenai modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses layanan informasi dan layanan yang tepat. Langkah 3, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada sehat semua, pada semangat. Kita kembali lagi ya pertemuan untuk mengisi ilmu, mencari ilmu bersama. Pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Ya, ibu-ibu tentunya sudah mengerti ya yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi informasi yang ibu-ibu terima itu harus diseleksi ya ibu-ibu. Jangan sampai informasi yang kita dapat itu ditelan mentah-mentah, kemudian kita langsung percaya aja dengan informasi itu. Kita harus seleksi dulu, kita harus dipilah mana informasi yang tepat, mana informasi yang benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita permainan dulu ya ibu-ibu ya. Kita masuk ke permainan yang tadi saya bilang. Permainannya adalah nanti ibu-ibu, kita berdiri aja ya. Kita berdiri. Harusnya sih ini dibagi menjadi 2 kelompok. Mana yang setuju menyatakan benar atau salah. Misalkan yang benar di sebelah kanan atau yang salah sebelah kiri. Tapi saya akan berbeda, permainannya akan ketika pernyataan yang saya bilang menurut Ibu Nining benar, nanti nama Ibu Nining saya akan tempel di sini ya. Jadi Ibu Nining ngacung, misalkan saya bilang pernyataannya, saya sebutkan pernyataannya, kemudian Ibu Nining bilang benar gitu. Nanti nama Ibu Nining saya akan tempel di sini. Berarti Ibu Nining memilih pernyataan yang saya sebutkan itu adalah benar ya. Mengerti ya ibu-ibu ya? Oke, kita mulai pernyataannya. Ya, saya sebutkan ya. Pernyataan pertama. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Oke, yang setuju. Oke, yang menyatakan benar Ibu Nining, Bu Isum dan Bu Iros. Oke, yang menyatakan salah Bu Ipah, Bu Ayuyun, dan Bu Yuyun. Oke, saya tempel dulu ya namanya. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengapa Bu Nining menyatakan itu benar dan mengapa Bu Yuyun menyatakan itu salah. Ya, sebentar ya. Kita tempel dulu ya ibu-ibu ya. Tadi kata Ibu Nining, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Benar kata Bu Nining katanya ya, benar. Gitu. Kemudian kata Bu Ipah, tadi katanya salah ya. Oke, kita tempel nama Bu Ipah di kolom salah. Oke, sebentar ya. Ibu-ibu ini udah mulai pintar-pintar deh. Oke, Bu Ipah di kolom salah. Kemudian Bu Ayuyun tadi menyatakan di kolom salah juga. Oke, di kolom salah juga. Bu Isum, iya, ini Nusara Repuh, kenapa ya pilihnya yang benar, yang sepuh-sepuh? Ya, Bu Isum pilih yang kolom benar juga. Terus Bu Yuyun pilihnya kolom salah. Ya, Ibu kader ini ya, pasti milihnya salah. Nanti saya akan tanya mengapa ibu-ibu beralasan seperti itu. Kemudian itu dapat informasinya dari mana? Kenapa ibu-ibu selama ini menyatakan itu salah atau benar? Informasinya dari mana? Apa dari orang tua, dari mertua, atau misalkan dari kata orang, senah gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah senah, ecek gitu ya. Oke. Bu Iros tadi mana ya? Benar ya? Yang benar. Oke, Bu Iros yang benar ya. Oke. Kita lanjutkan ya ibu-ibu ya. Oke, tadi pernyataan pertama, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Bu Nining bilang benar, Bu Isum bilang benar, dan Bu Iros juga bilang benar. Kenapa itu Bu Iros, Bu Nining, dan Bu Isum? Oke, kenapa? Karena mual, karena
nggak ngefek buat. Oh, oke. Itu kata siapa, Ibu Iros? Bu Nining. Kata mertua. Aduh, meninya mertua teh. Kata siapa lagi? Oh iya, makanya ya ibu-ibu, informasi itu harus betul-betul kita pilih mana yang betul-betul masuk akal dan benar-benar itu informasi yang benar, harus diseleksi. Nah, fungsinya dari materi kali ini adalah ibu-ibu biar paham bagaimana nanti cara menseleksi informasi yang benar untuk ibu hamil ya. Terus ini Bu Yuyun, Bu Ipa dan Bu Yuyun bilang salah. Berarti ibu hamil tidak boleh salah. Benar ya. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis, itu pernyataan salah. Karena telur, ikan itu zat omeganya, kandungan proteinnya sangat bagus untuk otak janin, untuk kesehatan ibu, untuk kesehatan ibu hamil, kesehatan janin. Makanya ibu hamil disarankan justru banyak makan telur dan ikan. Gitu ya, ibu-ibu paham ya sampai di sini? Iya, jadi mitos-mitos atau cenah katanya gitu mulai sekarang semakin dikurangi dipelajarin lagi. Betul nggak sih gitu apa kata orang tua kita zaman dahulu gitu ya. Ya, selanjutnya pernyataan kedua yaitu tentang ibu hamil boleh berhubungan intim. Iya, bagaimana menurut ibu-ibu? Oke, menurut Bu Nining boleh, menurut Bu Yuyun tidak boleh. Berarti kalau tidak boleh yang salah, berarti yang boleh itu yang benar ya. Selebihnya Bu Iros boleh, Bu Ayuyun juga boleh, Bu Ipah, Bu Isum, Bu Yuyun berarti yang tidak boleh, yang salah. Oke, kita tempel dulu ya, nanti kita bahas kenapa beralasan seperti itu. Yang kata Bu Nining boleh, kata Bu Iros boleh. Kemudian alasannya Bu Ipah sama Bu Isum sama Bu Yuyun yang bilang tidak boleh. Kita lihat ya, ibu hamil boleh berhubungan intim. Kata Bu Nining benar, kata Bu Iros benar, kata Bu Yuyun benar juga. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa ibu hamil boleh berhubungan intim? Karena tidak berpengaruh pada keselamatan atau kesehatan janin. Oke. Karena tidak berbahaya untuk kandungan. Oke, ya. Terima kasih pernyataannya Ibu Nining, Bu Iros dan Bu Ayun. Kemudian pernyataan dari Bu Yuyun, Bu Ipah dan Bu Isum, kenapa tidak boleh? Capek. Oh iya. Malas. Oh iya, bener ya. Memang kalau lagi hamil hormon dan berbeda gitu ke kitanya, jadi lebih malas, lebih capek gitu kan ya. Tapi itu tidak berarti bukan berarti tidak boleh berhubungan intim, karena kan itu kebutuhan ya, kebutuhan untuk suami istri gitu. Oke, kita lanjutkan pernyataan yang ketiga tentang ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Oke, pernyataannya Ibu Nining boleh. Oh benar, ya, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Oh, kata Bu Nining benar. Oke, kata Bu Nining benar. Kata Bu Yuyun benar. Kemudian kata Bu Iros salah. Oke, kata Bu Iros salah. Kata Bu Ipah salah. Kata Bu Isum juga salah. Oke, ya. Kita coba TP dulu ya. Sebentar, ibu-ibu. Ya. Pernyataan ketiga yaitu ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Kata Bu Nining, Bu Yuyun dan Bu Ayuyun benar. Kalau banyak gerak, kalau banyak aktivitas nanti takut keguguran. Kemudian kata Bu Isum, Bu Iros dan Bu Ipah salah. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas, itu salah. Iya ibu-ibu, tidak ada batasannya. Ibu hamil itu maksudnya tidak dibatasi untuk bergerak atau beraktivitas selagi memang itu tidak melakukan gerakan yang membahayakan, misalkan salto atau jungkir balik dan lain-lain ya. Berarti aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Jadi bukan berarti tidak boleh bergerak, justru ibu hamil harus banyak berolahraga, karena kan untuk kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh ibu hamil dan janinnya harus banyak bergerak dan berolahraga. Cuman jenis olahraganya dulu harus diperhatikan, olahraga ringan yang memang tidak membahayakan kepada keselamatan janin. Tapi bukan berarti tidak boleh beraktivitas ya, ibu-ibu paham ya. Jadi mulai sekarang kita harus semakin selektif terhadap informasi yang ibu-ibu ketahui, baik itu
kata orang tua zaman dahulu atau kata mertua kita, tidak boleh ini, tidak boleh itu, atau tidak boleh menyelendangkan handuk ke leher, nanti anaknya kelilit tali pusar. Itu masuk udah mitos ya ibu-ibu ya. Sudah harus semakin dibuka pemahaman kitanya, semakin kita gali lagi. Masa sih itu berpengaruh? Kan tidak gitu ya. Makanya ibu-ibu harus semakin belajar, sering belajar, banyak bertanya kepada ahli, banyak bertanya kepada kadar-kadar, banyak bertanya kepada ibu bidan, atau mangga silahkan hubungi saya kalau ada sesuatu yang memang ibu-ibu tidak dimengerti dan tidak dipahami ya. Begitu ibu-ibu, sampai di sini paham ya ibu-ibu ya, bagaimana kita menghadapi mitos atau informasi-informasi yang tidak jelas. Kita harus selektif, kita harus pikirkan terlebih dahulu, jangan ditelan mentah-mentah, jangan langsung percaya gitu aja. Kita harus tanyakan dulu kepada yang lebih memahami, kepada petugas lain yang mempunyai ilmunya gitu. Terima kasih ibu-ibu. Senang sekali ibu-ibu bisa memberi pernyataan benar salah. Ini memperlihatkan keragaman berpikir ibu-ibu, semakin bisa memperjelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, mana yang itu mitos dan mana yang itu betul-betul ilmu pengetahuan. Jadi ibu-ibu akan semakin paham ya. Sampai di sini kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tabel janji dirinya. Tabel janji dirinya diisi dan dilaksanakan walaupun berat. Ya, perlahan berproses karena tidak mungkin sesuatu berubah dengan instan. Tapi kalau kita tidak punya niat untuk berubah, semuanya tidak akan berubah ya. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.